Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina di Eroslani YouTube channel. Saya akan membuat satu persembahan wanita-wanita yang luar biasa yang menginspirasi agar kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Banyak cerita, banyak kisah hidup yang bisa kita dengarkan di sini dan insya Allah akan menambah kesyukuran kita kepada semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini membawa keberkahan buat kita semuanya, menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 bulan ini kita selaku pemerintah Assalamualaikum, Masya Allah, akhirnya kita ketemu. Nggak salah masuk. Ini Bunda Rani, plat R. Dia julukannya plat R. Bunda Risma, silakan. Bunda Nyit-nyit, Nyit-nyit dia dipanggil Nyit-nyit. Oh iya, Bunda Menik. Kalau ini Bunda Santi. Silakan langsung aja. Ini Bunda Nunuk. Ayo. Ini Neng Kusuma. Ini Neng Nurjana. Ini Neng Tri. Purbalingga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mohon izin saya copot Bapak ya. Terima kasih pada bunda-bunda, kakak-kakak, mungkin adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa datang ke sini, kita bersilaturahmi. Jadi tujuan saya ke sini adalah pengen bersilaturahmi secara langsung pada bunda-bunda yang memang saya anggap adalah wanita yang luar biasa ya, wanita-wanita tangguh, kata Mbak Cici pejuang receh untuk keluarga ya. Jadi kita sama-sama pejuang receh, tapi kita ubah mindsetnya pejuang dolar aja ya. Biar lebih besar, kalau receh nanti receh terus. Oke, Bunda puasa semuanya hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah hari ke-27 ya, 20 malam ya, 26, nanti malam adalah malam 27. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Jadi hari ini kita maksimalkan berbuat baik untuk siapa saja ya. Berbuat baik itu tidak harus memberikan apa-apa ya. Berbuat baik itu dengan senyum aja sudah berbuat baik kan. Dengan membantu orang pun berbuat baik. Nah, saya pengen kita sharing aja di sini, dan ini juga Bunda Mut nanti akan sedikit memberikan tausiah ya, nggak apa-apa ya untuk hari ini. Tausiah motivasi aja buat kita, mungkin ada sedikit ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil bersama di hari yang penuh berkah ini. Langsung aja Bunda Mut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda Mbak Eros, telah sahibul hajat yang Masya Allah beliau ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Saya yang belajar.
Ibu-ibu semuanya, ibuku semuanya ya. Saya adalah ibuku, saya masih muda. Kalau ibuku, saya perlu belajar banyak juga dengan ibu semua yang hadir di sini. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa tasyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim, untuk bermuwajah bil wujuh dalam keadaan sehat wal afiat. Saya doakan mudah-mudahan karena niat ibu-ibu semuanya hadir di sini karena silaturahim, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah luaskan rezekinya, Amin. Allah perindah fisiknya dengan kesehatan. Amin. Itulah fadilah silaturahim, dan mudah-mudahan setiap langkah ibu dari rumah sampai ke sini karena satu niatnya silaturahim, dua tolabul ngilmi, satu seluruh hewan di lautan mendoakan ibu-ibu. Semoga Bu. Itu seluruh hewan. Kalau di dalam kita ta'lim ta'alim. Terus yang kedua, ibu-ibu setiap langkah dari rumah sampai ke sini, kalau yang perputaran roda, setiap jumlah rujinya itu dicatat sebagai tangga untuk meraih ampunan. Masya Allah, itu luar biasa ya Bu ya. Dan mudah-mudahan karena ini bulan Ramadan, insya Allah jadi berlipat ganda. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan adanya apa Bu? Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan ya, nama saya Mutmainah, sahabatnya Mbak Eros. Dan mudah-mudahan pertemuan ini karena Allah yang menggerakkan hatinya Mbak Eros, tanpa Allah menggerakkan hati ibu-ibu semuanya juga di sini, kita tidak akan pernah ketemu. Jadi pertemuan ini semata-mata karena Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan karena perkumpulan ini karena Allah, suatu saat ketika kita di yaumul masyar, suatu saat ketika kita di akhirat, mudah-mudahan dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Karena ini pertemuan karena Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu luar biasa sekali. Ada sebuah kisah. Jadi menurut saya ibu itu Masya Allah, sedekahnya ibu kepada keluarga. Satu, kita niatnya bukan kerja ya Bu, seperti apa yang Mbak Eros tadi bilang. Niatnya bukan semata karena uang, tapi perbaiki niat. Satu, niatnya mencari ridha Allah. Begitu ibu-ibu keluar, satu, mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa sih yang nggak Allah kasih? Gini lombatan Bu. Jadi satu, kita niatkan, satu, luruskan niat mencari ridho Allah. Nah, yang kedua, bekerja niatnya untuk ibadah. Nah, dapat poin lagi kan ibadahnya. Yang ketiga, ya Allah Bu, setiap tetes keringat kalian akan menjadi saksi. Ketika api neraka menyentuh ibu-ibu semuanya, keringat itu akan menjadi cucuran air yang begitu dingin seperti telaga Kausar yang akan melindungi ibu dari panasnya siksa api. Saya merinding Bu. Jadi ibu itu luar biasa. Ibu itu manusia pilihan yang dipilih Allah. Jadi jangan pernah berkeluh kesah, oh hidupku ternyata dia lebih indah. Enggak Bu. Justru setiap tetes keringat ibu itu menjadi penghalang dari panasnya siksa api. Setiap tetesnya. Ada seorang sahabat, ketika zaman sahabat, seorang perempuan namanya Zainab Bu. Zainab istri Abdullah. Beliau bekerja untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kemudian Abdullah menegur kepada Zainab. Kan kadang ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan itu bekerja? Boleh. Boleh. Karena sesuai dengan hadis yang tadi, yang Zainab alami ketika zaman sahabat Rasulullah, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Boleh dengan catatan, satu, tadi niat untuk ibadah, terus memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak keluar dari syariat Islam. Apa itu tidak keluar dari syariat Islam? Setiap jam-jam sholat kita periksa dulu. Kita break dulu. Kenapa Bu? Di dalam tubuh kita ada beberapa alam. Alam ruh, alam akal, alam
jasmani itu luar ya. Nah, alam ruh itu yang perlu kita selami. Alam ruh itu yang perlu kita kenali. Oh iya, jasmani kita butuh makan, tiap hari kita kasih makan. Ruh kita juga butuh makan. Ruh itu yang akan menentukan selamat tidaknya kita di Jadi saya di sini pun sedang kasih makan ruh. Ruh saya butuh makan. Jadi makanya ada siraman rohani walaupun 7 menit, nggak apa-apa. Berarti ruh kita sudah dikasih makan. Itu alam ruh. Bagaimana cara ngasih makan alam ruh? Ya seperti itu, ketika jam kerja tetap niat ibadah, tetap menjalankan perintah Allah. Waktunya sholat ya sholat, karena yang memberikan rezeki juga Allah. Kita ketuk pintu-pintu rezeki dari mana? Dari waktu sholat. Kalau misalnya sempat duha, sempatkan duha. Kalau misalnya sempat kasih senyum, ya itu senyum juga mendoakan orang di dalam hati tanpa orang itu tahu. Itu juga mengetuk pintu rezeki. Subhanallah ya Bu, berarti pahalanya Ibu itu luar biasa, subhanallah. Itu kita niatkan karena malam 27 Rajab, jadi mencari Lailatul Qadar. Ibu jangan pernah apa aku bisa ya? Bisa, Ibu dari rumah ini diniatin menjemput Lailatul Qadar aja. Bukan hanya kita diam iktikaf di masjid. Kita sebagai seorang perempuan punya hak untuk menjemput Lailatul Qadar tanpa iktikaf di masjid. Kenapa? Kan kita sibuk, tapi sibuknya untuk ibadah. Itu diniatin untuk menjemput Lailatul Gini Pak Wadan? Iya, jadi aku nggak bisa menjemput, nggak, Ibu tetap bisa. Malah siapa tahu semua yang hadir di sini justru yang mendapatkan Lailatul, karena perjuangannya itu luar biasa Bu. Setiap tetes keringat, apalagi lagi bulan Ramadan. Terus silaturahim ini, perkumpulan ini kita niatkan untuk menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang jadi hajatnya semua yang hadir di sini diijabah oleh Allahumma. Amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Yang punya hajat dunia akhirat tidak bisa diungkap satu-satu apa hajat kalian, semuanya hadir di sini mudah-mudahan diijabah Allah bibarakati silaturahim. Allahumma amin. Amin. Sekarang kita perlu mengenal tokoh-tokoh wanita. Ada 4 wanita yang perlu kita tahu. Beliau adalah ibunda kita yang akan menuntun kita masuk surga. 4 wanita yang akan menuntun kita memasuki surga. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Dengan cara kita kirim Fatihah. Siapa dia? 1, Ibunda Khadijah Al-Kubro binti Khuwailid. Beliau yang akan menuntun kita. Yang kedua, Fatimatu Zahra binti Rasulullah. Kita berada di belakang. Mungkin saya berada di belakangnya Mbak Eros, karena Mbak Eros kan luar biasa bakti sosialnya. Atau mungkin saya berada di belakangnya ibu-ibu, karena ibu-ibu semuanya perjuangannya ya Allah luar biasa Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Yang ketiga, Asia adalah salah satu wanita penghulu surga. Beliau ya Bu ya, Asia itu suaminya saja kafir, gak pernah sholat. Makanya ketika kita punya suami gak pernah sholat, misal ya Bu, Asia saja gak pernah sholat, suaminya namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ia malah jujur dari sebagai penghulu surga. Lah, suamiku gak mau sholat, apa aku masuk neraka, apa aku nanti gimana di sana? Itu urusan Allah, karena hidayah itu urusan Allah. Yang penting tugas kita sudah mengingat, kok nggak mau sholat ya, itu urusan Allah. Kita tetap mendoa. Bahkan Fir'aun itu bukan cuma kafir, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kenapa Asia tetap diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Karena dia tetap berpegang teguh pada ajaran Allah. Terus yang keempat, yang terakhir, Maryam ibunya Nabi Isa. Maryam itu perjuangannya luar biasa, melahirkan
di dalam padang yang begitu panas, tidak ada satu manusia pun di padang itu ketika mau melahirkan Nabi Isa loh. Bahkan Nabi Isa kan gak punya ayah kan, beliau perempuan suci, sampai difitnah, kemudian lari ke sana kemari bagaimana cara melahirkannya, gak ada satupun manusia di situ waktu itu. Kemudian ada sebuah petunjuk, Siti Maryam suruh menggerakkan buah kurma, pohon kurma. Setelah buah kurma itu bergerak, begitu lahir Nabi Isa alaihi. Nah, itu salah satu 4 dari wanita penghulu surga yang akan memimpin kita masuk surga. Makanya mari kita kirim khatam untuk beliau ya Bu ya. Mudah-mudahan karena kita belajar mengenal sosok beliau, jadi luar biasa ibunda kita, Ummu Muslimah namanya. Kita harus kenal ya Bu ya. Kita kirim Fatihah dulu ya Bu untuk beliau. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ila hadrati sayyidatuna Fatimah Zahra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati sayyidatuna Maryam binti Imran, ila hadrati sayyidatuna Asiyah binti Muzahim radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi saksi bahwa kita butuh pemimpin ketika masuk surga. Kita semuanya masuk sejarahnya Allah dengan mudah. Allahumma amin. Ini sudah masuk dulu. Ada pertanyaan mungkin untuk khususnya ini untuk muslimah ya. Kita buka pertanyaan sedikit tentang mengkodo sholat, mengkodo puasa yang lagi haid atau mungkin membayar fidyah. Ada yang belum paham? Silahkan. Coba mungkin ya. Bayar fidyah berapa kayak gitu? Nah, kita jelaskan sedikit ya. Jadi kalau perempuan biasanya sedang halangan, jadi perempuan mengeluarkan darah haid itu ada 4 ya, darah nifas, darah haid, darah istihadah, ada 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadah, semuanya ada bedanya sendiri-sendiri. Kalau darah haid atau nifas, darah haid wajib mengkodo, tapi tidak wajib bayar fidyah. Kalau orang sakit sudah sepuh, tidak wajib mengkodo, tapi wajib bayar fidyah. Kalau kula panjenengan sedanten, saya wajib mengkodo. Atau mungkin yang hamil, yang menyusui, itu Allah memberikan rukhsah namanya. Ada keringanan untuk tidak melaksanakan puasa, tapi wajib membayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 ons. Tapi kalau saya biasanya dibulatkan sekalian 7 ons. 7 ons. 1 harinya 7 ons beras. Tapi beras yang super nggih. Kalau misalnya 7 hari nggak puasa, maka yang 7 ons dikalikan 7 hari. Paham ya? Kalau 1 bulan, ya 7 ons dikalikan 1 bulan. Ngerti nggih? Paham? Nggih. Kalau mau dikalkulasikan dengan uang, ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi lebih baiknya beras, karena setiap biji beras, setiap jumlah biji beras kan 1 kilo kan kita nggak bisa menghitung Ibu ya. Nah itu merontokkan dosa-dosa kita.
bahkan menjadi doa untuk setiap hajat-hajat kita gitu. Paham ya Bung ya? Ini karena waktunya sudah cukup siang, maka saya cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertatap muka kembali. Dan apabila apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan hikmahnya. Dan apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati semua yang hadir di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah Nur. Ini adalah saudariku yang luar biasa yang juga kalau ibu-ibu semuanya kepengen belajar ngaji dari nol, beliau insya Allah saya bantu ya. Insya Allah. Di sini saya punya pengajian garasi ini juga beliau yang ngisi itu hari Sabtu, nanti sore, Senin, Selasa. Kalau memang dari ibu ada yang kepengen belajar, misalnya punya kelompok bareng ya, insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan dan ada waktunya karena memang sibuk sekali. Dan apa yang kita dengarkan bersama hari ini semoga bermanfaat ya, karena gimana Mbak? Walau belum ilmi, walau Iya, bisi, walau belum utul belum ilmi, minal ladi ila ladi. Jadi menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasnya ya Bu ya. Sampai kita meninggal tetap masih ada kesempatan selama kita punya kemauan. Masih ada umur panjang ya Bu, kita perbanyak untuk belajar. Tangannya temannya masing-masing kita pegang. Coba pejamkan mata. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Kencangkan pegangan kita. Semakin kencang. Semakin kencang. Rasakan pegangan tangan. Rasakan bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dalam suka dan duka. Kita tidak sendiri dalam kesusahan. Kita tertawa bersama, susah bersama. Dan rasakan dengan genggaman tangan ini. Ada teman, ada bahu yang membantu kita. Dan kita tidak sendirian di sini. Kita bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Dan kita akan menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi dalam hidup, dalam menghadapi kehidupan ini. Kita akan semakin menguatkan, semakin menguatkan satu sama yang lain. Kita sudah menjadi satu keluarga, menjadi satu keluarga utuh. Dalam suka ataupun duka, terkadang kita merasa sendirian, merasa hidup kita paling susah, merasa hidup kita paling tidak adil. Kita selama ini menzolimi diri sendiri, menzolimi Allah dengan merasa kita paling menyedihkan, merasa kita paling kondisi yang tidak menyenangkan. Padahal di samping kita, yang kita genggam ini saudara kita, semuanya
juga memiliki masalah. Tapi kita berjanji sama-sama, kita berpegangan tangan untuk saling menguatkan satu sama lain dan menjadikan saudara dunia dan akhirat. Semoga semuanya masalah yang ada dalam diri kita, semoga Allah bereskan secepatnya. Semoga Allah mudahkan semua urusannya kita. Semoga Allah lapangkan rezeki bagi kita, dijauhkan dari semua masalah-masalah kita. Semoga apa yang menjadi masalah kita Allah bereskan secepatnya. Menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih berguna buat orang lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi manusia yang terlahir kembali, menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang berarti buat banyak orang. Dan apa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kita. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan dan berikan pahala buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba kita buka dengan, coba lihat kanan kiri kita, pandangi wajah mereka, peluk mereka. Ini adalah saudara kita. Coba maaf-maafkan sebelum lebaran, maaf gak harus lebaran. Batin ya Pak ya. Semoga jadi manusia yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi ya. Nama saya Nur Faidah, saya berasal dari Desa Kalibaten. Saya bekerja jadi ojek online sudah 2 tahun lebih. Pekerjaan ini alhamdulillah bisa membantu saya mencukupi kebutuhan. Sedikit-sedikit bisa untuk menabung, bisa untuk membahagiakan orang tua. Selama bekerja jadi ojek online banyak suka dukanya. Saya juga banyak ketemu orang baik, banyak ketemu orang yang kurang baik, pokoknya macam-macam. Saya sering diajakin teman-teman untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bisa membantu orang lain. Jumat berkah, Kamis berkah. Kadang kalanya ketemu customer yang kadang nyebelin, udah order gak mau malah di cancel, katanya saya cewek. Padahal cewek sama cowok sama aja. Sudah pernah membawa orderan paling jauh itu sampai Selawi. Buat para perempuan-perempuan di luar, jangan mudah menyerah, harus selalu berusaha. Apapun keadaannya harus tetap maju. Selama kita benar, selama kita baik, jangan pernah takut untuk maju. Jangan pernah lelah buat berbuat baik.
karena pasti kita akan mendapatkan balasannya, entah itu di dunia atau di akhirat. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu berjuang. Apapun kata orang, cemoohan orang, kita harus tetap maju, kita harus tetap kuat. Kita buktikan bahwa kita bisa. Nama saya Ari Susanti. Saya mendaftar Grab itu dari tahun 2018. Saya terdorong untuk daftar Grab itu karena memang kebutuhan yang mendesak. Memang saya masih punya suami, saya berusaha ini membantu suami mencari rezeki gitu lah untuk menutup kebutuhan. Nama saya Nurjana, alamat saya Banyumas. Saya di ojol udah 2 tahun. Tujuan saya untuk membantu meringankan beban keluarga. Nama saya Meni Kusuma Pertiwi, asal dari Desa Taman Sari, RT 3 RW 2 Karangluas. Motivasi saya ikut Grab karena saya punya anak masih kecil-kecil. Anak saya masih bayi-bayi yang terakhir kembar, dan juga masih butuh banyak susu formula. Motivasi untuk ibu-ibu Gojek lainnya, tetap semangat walaupun kita sebagai seorang perempuan bisa membantu nafkah suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ruswati dari Karangkemiri, Karanglewas. Motivasi saya ikut Grab selama ini ingin membantu ekonomi keluarga, terutama bisa mandiri di dalam keluarga, juga untuk sejajarkan gender jadi wanita. Selama ini saya sudah 2 tahun ikut di Grab, dan motivasi untuk semua teman-teman semangat untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kita bersama. Terima kasih. Saya Bunda Gojek, nama Sri Rezeki, panggilan kerennya Bunda Cici di Purwokerto. Saya udah ada di ojek online 2017. Alhamdulillah sampai detik ini masih tetap setia di perjalanan peronlinean, dan seluruh online Purwokerto alhamdulillah mengenal saya dengan baik. Mereka support untuk menjunjung tinggi martabat sebagai perempuan tangguh, pejuang receh. Saya memotivasi teman-teman untuk menjadi orang yang kuat, orang yang bisa menjadi contoh yang baik di masyarakat, berpikiran positif bahwa rezeki itu udah ada di wadahnya masing-masing. Jadi buat kalian semua sebagai driver online, perempuan tangguh, perempuan keren yang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah takut akan rezeki Allah ya, karena Allah itu maha kaya. Kita di mana tempat pasti ada rezeki bila kita bisa keluar dari rumah ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari ridhonya Allah. Salam, saya Bunda Gojek Purwokerto, Banyumas Raya. Tetap semangat buat kalian semua sebagai perempuan-perempuan tangguh. Kita support bawa rezeki pulang ke rumah buat keluarga kita tercinta. Terima kasih. Dan banyak cerita kita dengarkan, banyak kisah hidup yang membuat kita semakin belajar untuk bersyukur. Mereka adalah wanita-wanita tangguh yang berjuang buat keluarga dan juga untuk dirinya sendiri. Jangan pernah putus asa, jangan pernah untuk berkecil hati. Semoga di bulan yang fitri ini menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi, dan selalu semangat dalam menjalankan hidup. Percaya bahwa Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya.
Di bulan Ramadan ini tetap jaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih sudah bersedia untuk melihat Eroslani YouTube channel. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.